Nurul Hovifah. Dari judulnya Mbak, coba disebutkan judulnya. Pancasila sebagai ideologi negara dalam berbangsa dan bernegara. Oke, dalam berbangsa Dan bernegara. Oke. Pancasila sebagai ideologi dalam kebangsaan dan bernegara, kayaknya sih. dalam membangun kesejahteraan bangsa. Ya, membangun kesejahteraan bangsa. Kira-kira menurut Mbak Hovifah ya kan, bangsa yang sejahtera itu yang seperti apa? Bangsa yang sejahtera. Bangsa yang sejahtera, contohnya Ya, contohnya boleh. kayak seperti bangsa sejahtera, Paham sejahtera, Mbak Hovifah? keadilan ya. Sejahtera? Nggak paham? Jadi orang itu akan dianggap sejahtera ketika dia itu sudah tidak resah akan sesuatu apapun itu, terutama masalah ekonomi. Contoh orang yang sudah dianggap sejahtera adalah orang yang mapan secara finansial. Dia itu punya pekerjaan, dia itu punya penghidupan yang baik, yang layak, ya itu dikatakan sebagai manusia yang sejahtera. Dia sudah menganggap bahwa hidupnya secara lahir dan batin dia itu sudah terpenuhi. Itu akan dianggap sebagai manusia yang sejahtera. Nah, kemudian kamu berbicara masalah kesejahteraan bangsa dalam skop yang lebih luas lagi daripada individu itu. Ya. Nah, kira-kira kesejahteraan bangsa yang seperti apa menurut pandangan Mbak Hovifah itu? Kesejahteraan bangsa contohnya seperti kayak korupsi itu ditiadakan, ya karena dapat merugikan masyarakat. Ya, merugikan masyarakat. Ya. Berarti masyarakatnya tidak sejahtera kalau banyak korupsinya. Iya. Iya. Masyarakatnya nggak sejahtera. Dana-dana yang biasanya itu sampai ke masyarakat malah tidak sampai. Oke. Kemudian kaitkan dengan ya Mbak, gimana Mbak Hovifah? Nggak ada halamannya ini. Gimana saya tahu gimana? C. Peranan ideologi Pancasila membangun kesejahteraan bangsa. Nah, ini nanti pertanyaan selanjutnya ini peranan ideologi. Ya, yuk yang barusan dijawab dulu nggak? Kaitannya kan ya, kaitannya ideologi itu apa ya? Kumpulan dari suatu gagasan. Seharusnya sebelum melakukan tindakan itu bisa berpikir terlebih dahulu gitu. Itu. Ini bentar Bu, masih lebih. Gimana? Ideologi itu kan katanya merupakan ide, dasar, gagasan, ya kan? Itu kan semuanya dituangkan dalam satu bentuk, yaitu Pancasila, dituangkan dalam 5 sila itu ya. Nah, itu dijadikan sebagai dasar bagi bangsa Indonesia, dasar dalam berperilaku, dasar dalam sistem etika, moral, dan yang lainnya. Nah, kemudian kamu kaitkan hal ini dengan kesejahteraannya. Gimana itu? Peran ideologi Pancasila dalam membangun kesejahteraan bangsa itu yang seperti apa? Coba.
melalui etika ya Bu. Gini deh Mbak, ambil satu sila yang pertama aja deh ya. Sila yang pertama kaitkan dengan kesejahteraan bangsa, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kamu memandang bahwa sila yang pertama itu bisa mensejahterakan bangsa? Coba. Kalau sila nomor 2 kenapa ya Bu? Sila yang pertama coba. Hmm, Ketuhanan yang Maha Esa. Kamu pandang itu bisa memberikan kesejahteraan bagi bangsa, ya kan pastinya. Nah, seperti apa menurut cara pandang kamu? Coba. pandangannya kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Nah, kita sebagai kan Indonesia itu dasarnya harus beragama ya Bu. ya. Iya. Nah, Nah, harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan apa ini? Jadi kesejahteraan dalam sila pertama itu kuncinya adalah pada iman dan takwa. Mereka akan sejahtera ketika secara batinnya mereka itu sudah tidak resah lagi. Mereka sudah punya satu poros, yaitu Tuhan. Mereka punya pedoman, yaitu kitab Al-Quran bagi agama Islam, sesuai dengan kitab masing-masing, dengan agama mereka masing-masing, ya kan? Berarti sila itu dijadikan sebagai pedoman dalam kita religiositasnya, ya kan? Nah, itu yang menggambarkan bahwa masyarakat itu akan dianggap sejahtera ketika mereka itu sudah memiliki kekuatan spiritualitasnya, ya kan? Iman dan takwa mereka itu sudah kuat, dan itu secara nyata dan juga secara tegas bangsa Indonesia menempatkan pada posisi yang pertama. Artinya itu adalah hal yang paling penting dijadikan sebagai landasan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang sejahtera. Kalau iman dan takwanya itu sudah kuat, maka mereka akan beranggapan bahwa hal ini bisa mengantarkan mereka kepada kesejahteraan yang lainnya, kesejahteraan finansial, kesejahteraan moral, dan kesejahteraan yang lainnya, ya kan? Nah, berawal dari kesejahteraan religiositasnya, kemudian kesejahteraan spiritualitasnya, mereka akan berada pada kesejahteraan pada tahap-tahap yang lainnya, gitu ya, Mbak. Kesimpulannya biar cepat. kesimpulannya itu sebagai ide atau gagasan Ya. dan Pancasila itu sebagai dasar negara yang harus kita ikuti. Yang harus kita ikuti aturannya dan harus kita junjung tinggi kebangsaan Indonesia. Sejahteranya mana? Kesejahteraannya itu kita harus berlaku adil, Berlaku adil. ya supaya kita harus berlaku adil, supaya kita harus berlaku adil dan keadilan itu harus ditegaskan dalam negara Indonesia. Gitu ya. Ya. Kamu kayaknya menjelasinnya aja bingung, gimana saya? Ya. Susah. Susah merangkai kata-kata. Iya. Sudah, silakan kata-kata. Oke, yang lain yang belum UTS kita lanjutkan minggu depan, ya. Jadi UTS lisannya kita lanjutkan minggu depan. Yang sudah selesai tetap masuk seperti biasa, ya. Jadi pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Saya tunggu setorannya besok. Tugasnya besok. Iyalah. Nggak apa-apa. Ini seragamnya memang ketentuan prodi ya. Então para de marra, porra. Aperta esse fino de ponta a ponta. Ela te polega, ela espalha as pernas. Fica chapadona e já se desmonta. Calcinha pra lá e sutiã pra cá. Depois me pergunta onde tá sua roupa. Pode ficar com a blusada, diz que só faz comigo que eu sou tralha. Porque se dá fome, pago o japa. Porque em dezembro eu vou pra Itália. Vou dar olha de barco, comer macarronada. E eu não sei se ela tá interessada na minha grana, na minha nave, ou se é pelo meu hype. Mas se depender de mim tá suave, que a conta do Bradesco eu só pago esta caixada. Esse carro é flex, tá sucinto, então bota galo e diga azul. Tão cheiroso, sente só fragrância Christian Dior. Vou negar pra sempre. Aperte esse purple haze, joga no close friend. Me